Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu, Bu Ririn? Begini Bu Sur, saya mau mengadakan sedikit wawancara mengenai pengambilan keputusan sebagai seorang kepala sekolah. Ya, siap. Oke, mungkin di sini saya mau menanyakan yang pertama, jelasnya dalam kepemimpinan sebagai seorang kepala sekolah pernah atau sering menemui kasus-kasus gitu. Ya, untuk kepemimpinan di sebuah lembaga pasti masalah itu pasti ada. Nah, mungkin bisa Ibu jelaskan cara mengidentifikasi kasus tersebut, apakah itu kasusnya itu sama-sama mempunyai nilai positif atau mempunyai nilai positif yang satunya tidak, yang sama-sama bersinggungan, mungkin bisa diidentifikasi Bu. Ya, setiap masalah itu pasti ada ya, baik itu yang positif maupun yang negatif. Cara saya mengidentifikasinya lihat permasalahannya. Kalau memang masalahnya itu urgent dan perlu segera diselesaikan, pasti itu yang akan saya selesaikan dulu. Itu ya Bu. Berarti kita lihat dulu masalahnya seperti apa, Iya. supaya nanti bisa diidentifikasi lebih lanjut. Iya. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Ibu dalam menjalankan atau mengambil keputusan tersebut, cara-caranya mungkin seperti apa Bu, bisa dijelaskan? Oh, caranya ya di awal tadi sudah saya jelaskan ya, dalam identifikasi kita lihat dulu permasalahannya. Kalau memang itu urgent dan harus segera diselesaikan, pasti akan segera diselesaikan. Caranya mungkin dalam mengambil keputusan saya akan bermusyawarah, karena di sebuah lembaga kan sebagai penanggung jawab tidak mungkin saya harus mengambil keputusan sendiri. Pertama harus dimusyawarahkan dengan rekan sejawat di lembaga seperti guru, seperti itu. Itu ya Bu. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa dalam mengambil keputusan tersebut. Seperti yang saya sampaikan juga, dalam identifikasi misalkan ada permasalahan dengan siswa ya, itu yang pertama saya akan tanya ke guru kelasnya, kenapa anak tersebut mengalami katakanlah permasalahan seperti itu. Akan saya bicarakan dengan guru kelasnya, kenapa anak tersebut seperti itu, kemudian kita selesaikan permasalahan itu dengan saya meminta melakukan musyawarah atau tanya jawab dengan guru kelasnya. Setelah kita tahu permasalahannya, akan saya putuskan seperti apa langkah yang harus saya selesaikan dalam menangani anak tersebut. Itu berdasarkan dari wawancara dengan guru kelas tersebut. Terus kita juga kenapa anak tersebut seperti itu. Setelah kita mendapat informasi dari guru kelas, kita pun akan menggali dari wali murid. Kita sinkronkan, karena kalau apalagi anak, katakanlah anak usia dini ya, itu kan masih lebih banyak mereka itu di rumah. Jadi akan kita komunikasikan dengan orang tua wali murid, misalkan anak itu di rumah seperti apa. Nah, biar karena kadang data-data dari wali murid, katakanlah waktu tahun ajaran baru itu wali murid itu kadang mengisinya kurang. Nah, begitu kadang di pembelajaran atau di kegiatan kita menemui hal-hal yang belum wali murid sampaikan, bisa kita komunikasikan biar nyambung antara di sekolah dengan di rumah. Karena kebanyakan kan waktu itu
lebih banyak di rumah daripada di sekolah, karena biar misalkan di sekolah anak-anak diajari doa untuk makan, sementara di rumah kan kadang wes kesuwen iki maem bareng dadak berdoa. Kadang orang tua ada yang seperti itu. Mungkin juga bisa lewat parenting, kita bisa memasukkan katakanlah ilmu kepada wali murid, mungkin seperti itu. Dari sini bisa disimpulkan bahwa langkahnya tadi harus melibatkan pihak-pihak luar, mulai dari wali murid juga, guru kelas juga, guru kelas juga. Ya. Karena kita akan menangani untuk anak usia dini. Ya. Nah selanjutnya Bu ya, dari langkah-langkah atau prosedur tadi mungkin bisa dijelaskan hal-hal yang efektif itu yang nanti bisa diterapkan dalam mengambil keputusan itu seperti apa? Mungkin kiat-kiatnya atau trik dari Bisu sendiri itu seperti apa dalam mengambil keputusan? Kalau untuk mengambil keputusan sebagai seorang penanggung jawab lembaga, tidak mungkin katakanlah harus pokoknya gelem nggak gelem harus sesuai dengan kepala sekolah. Itu tetap kita adakan musyawarah, terutama dengan rekan sejawat di sekolah seperti itu. Mungkin juga bisa nanti melibatkan katakanlah paguyuban atau komite, mungkin juga nanti lewat yayasan juga seperti itu, karena kita kan bernaung di bawah yayasan. Kalau ada katakanlah hal yang lebih katakanlah permasalahan yang lebih kompleks, kita tetap karena kita di bawah yayasan, tetap kita memohon saran atau masukan dari yayasan. Mungkin seperti itu. Berarti yang lebih efektif tadi nomor satu memang harus musyawarah dulu. Iya, musyawarah dengan rekan sejawat di sekolah itu, karena tidak mungkin sebagai kepala sekolah itu pokoknya kudu aku, liahnya kudu manut aku, tidak boleh seperti itu. Karena terutama katakanlah apalagi di lembaga pendidikan seperti katakanlah TK gitu ya, kan gurunya kadang nggak begitu banyak. Nggak mungkin seorang kepala sekolah itu harus mengambil keputusan sendiri, harus bermusyawarah dengan rekan sejawat yang lain seperti itu. Berarti dengan musyawarah itu memang nomor satu dalam mengambil keputusan. Selanjutnya Bu ya, dalam mengambil keputusan tersebut jelasnya nanti kan juga menemui suatu halangan atau tantangan. Mungkin hal-hal yang menjadi tantangan atau halangan menurut panjenengan itu seperti apa Bu dalam mengambil keputusan? Dalam setiap kepemimpinan itu pasti ada tantangan, karena kalau kita ingin maju pasti memang ada hambatan atau tantangan ya. Katakanlah kalau kita ingin seperti kalau kita dulu sekolah, kalau kita ingin naik kelas kan pasti ada ujian. Nah seperti itu, mungkin seperti itu. Nah dalam menghadapi semacam tantangan yang jelas, kita harus berusaha mengevaluasi dari katakanlah permasalahan yang sudah pernah kita lewati itu seperti apa. Kita evaluasi, oh kemarin itu ada masalah seperti ini, kemudian solusinya seperti ini. Nah dari hal-hal yang sudah kita lakukan kan kita pasti katakanlah ada catatan kecil ya, seperti saya, tahun lalu itu misalkan ada, kalau sekitar tahun yang lalu, sekitar sebelum pandemi, waktu kita mau ikut lomba draming kan pasti ada tantangan. Awal itu pertama kan masalah biaya, tapi dengan kita musyawarahkan dengan banyak pihak, otomatis tantangan itu bisa kita selesaikan. Yang utama memang pertama musyawarah dan komunikasi. Insya Allah dengan musyawarah dan komunikasi, masalah apapun akan kita bisa selesaikan dengan baik. Pada intinya itu tantangan yang nanti bisa kita jadikan evaluasi atau bahan refleksi kita. Iya. Terus baik Bu, selanjutnya yaitu untuk pengambilan keputusan tadi Bu ya,
apakah ibu mempunyai jadwal tertentu atau mungkin dalam penyelesaiannya itu langsung jenengan itu menyelesaikan waktu itu juga atau di tempat itu juga, mungkin terjadwal atau secara langsung bisa dijelaskan? Kalau seperti itu saya akan melihat permasalahannya dulu. Jadi kalau memang permasalahannya urgent ya harus kita selesaikan, nggak harus menunggu di jadwal. Kecuali kalau memang kan ada semacam setiap tahun kan ada membuat program tahunan. Nah itu baru yang mungkin permasalahannya bisa kita jadwalkan. Tapi kalau untuk masalah yang urgent kita tidak menunggu, terutama saya sebagai penanggung jawab tidak harus dijadwalkan dulu. Kalau masalahnya urgent, insya Allah akan segera diselesaikan hari itu juga. Berarti kita lihat kasusnya. Ya, lihat kasus dan situasinya dulu. Baik, Bu Sur. Selanjutnya yaitu adakah pihak-pihak atau mungkin orang-orang yang akan dilibatkan yang bisa mempermudah dalam mengambil keputusan? Siapa saja yang bisa membantu mungkin? Bisa. Oh, yang jelas itu karena kita menganut sistem kebersamaan ya, karena kita pun di dalam lembaga, nggak mungkin saya pun menyelesaikan masalah sendiri, nggak akan bisa. Semuanya pasti akan melibatkan terutama guru di lembaga seperti itu, guru dan teman sejawat seperti itu yang paling penting. Itu yang kita libatkan untuk mengatasi permasalahan yang berarti melibatkan semua komunitas yang ada di sekolah. Iya. Semua stakeholdernya. Iya, warga sekolah. Untuk pertanyaan yang terakhir, Bu Sul, dari yang telah Bu Sul tadi jelaskan tadi, mungkin ada suatu pembelajaran bagi jenengan dalam mengambil keputusan tadi. Apa yang bisa jenengan ambil sebagai pembelajaran untuk mengambil keputusan? Setiap permasalahan itu pasti semuanya banyak mengajarkan, terutama kepada saya pribadi ya, banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan. Biasanya kan ada istilah ada pelangi setelah hujan, mungkin seperti itu ya. Banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan setelah bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, seperti itu. Terima kasih Bu Sul, dan itu bisa menambah wawasan saya juga, dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya. Saya mengucapkan semoga kedepannya nanti sebagai seorang pemimpin pembelajaran, sebagai kepala sekolah akan lebih bagus lagi dan lebih mementingkan untuk kepentingan murid. Saya mengucapkan terima kasih Bu. Iya, terima kasih juga Bu Ririn, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sia, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Ririn, bagaimana kabarnya juga? Alhamdulillah. Oke, ada yang bisa dibantu Ibu? Oke, ini Bu, sambungan dengan tugas saya di guru penggerak. Ini kan ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah. Ya. Nah, ini terkait dengan pengambilan keputusan Bu. Ya. Ya, langsung aja ya Bu. Iya, tunggu. Oke, yang pertama jelasnya selama menjadi kepala sekolah jenengan kan sering menemui permasalahan nih Bu. Ya. Bagaimana pandangan itu mengidentifikasi masalah tersebut? Ya, terima kasih. Itu memang ada Bu Ririn, waktu itu adalah dalam rangka pengembangan surprise di saya. Seiring waktu itu kan sekolah kami muridnya bertambah. Nah, itu kan kita cuma punya dua kelas pun dalam keadaan kecil. Dan
Satu kelas itu hanya mampu 15 anak. Sedangkan sekarang itu setiap tahun ajaran baru itu setidaknya masih 20 anak. Jadi kan itu sudah melebar. Saya juga bingung, saya itu mengembangkan menambahi lokal atau saya memberikan tambahan kesejahteraan untuk guru saya. Begitu ya. Iya. Jadi dilema gitu ya. Iya. Sebetulnya sama-sama bagus, tapi di mana ya yang harus saya dahulukan seperti itu? Antara dua pilihan yang sama-sama Bener. benar, sama-sama mana yang harus disuruhkan Iya. ya. Iya. Nah, dari permasalahan jenengan itu mungkin cara yang jenengan ambil itu yang bagaimana dulu mungkin? Iya. Karena saya juga punya dewan guru. Tentunya saya tidak bisa mengambil keputusan tanpa merundingkan dengan guru saya. Jadi di situ saya jelaskan saya punya program seperti ini untuk pengembangan cerdas kedepannya supaya anak-anak itu bisa terlayani dengan baik karena luas tempatnya lebih luas daripada kelas seperti itu. Berarti melibatkan guru-guru Iya. komunitas sekolah Iya. dulu lah. Iya. Nah, bisa dijelaskan tuh prosedurnya atau langkah-langkah yang jenengan ambil nanti supaya bisa pengambilan keputusannya memang benar-benar sesuai atau yang jenengan harapkan sebagai kepala sekolah itu. Iya. Tadi kan kita sudah berbicara dengan guru-guru waktu rapat intern. Jadi saya jelaskan bahwa pengembangan sekolah itu jauh lebih penting, pengembangan cerdas. Karena begini, kalau sekolah itu sudah mampu melayani anak dengan baik, secara otomatis kita bisa menerima murid berapapun karena lokalnya sudah ada. Ya, itu saya jelaskan. Dan nanti masalah kesejahteraan guru seiring karena kami lembaga swasta ya Bu Lirin. Jadi kalau semakin banyak murid tentunya income yang kita dapatkan lebih banyak. Itu awalnya dengan guru sebelum saya menyampaikan kepada komite selaku penanggung jawab di Sampras. Berarti sampras dulu yang diutamakan. Iya betul. Baru kepentingan guru. Iya. Bu, ya. Iya. Mungkin ada hal yang lebih efektif Bu, kiat-kiat jenengan untuk pengambilan keputusan itu nanti. Iya, karena kami dengan komite dan guru-guru sudah sepakat untuk pengembangan Sampras. Dan saya juga ingin menggali kemampuan saya, kompetensi kepala sekolah dalam hal kewirausahaan. Ya, itu kenapa tidak saya lakukan di wirausaha untuk mendapatkan tambahan dana. Tentunya pengembangan sekolah itu kan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Ya, jelasnya seperti itu. Ya, sedangkan di sini ini wali murid saya itu kebanyakan wali murid menengah ke bawah. Jadi bagaimana saya berusaha wali murid tetap menyekolahkan di sini tapi tanpa terbebani oleh biaya bangunan seperti itu kasarnya Bu. Kalau dari yang saya tangkap ini tadi, jenengan sudah berbicara tentang pengembangan untuk kewirausahaan tadi ya. Ya, Itu seperti apa Bu? Bisa dijelaskan? iya. Kan anak-anak itu setiap hari kan nabung, nggak tahu berapa jumlahnya pasti nabung. Jadi saya kembangkan lewat koperasi di lembaga ini. Oh gitu. Berarti memang benar-benar pengembangan pada guru-guru melalui wirausaha tadi ya. Iya, Sekarang yang saya tanyakan, mungkin dalam melakukannya tadi, apakah ada hambatan atau tantangan? ya jelas karena ini nyangkut dengan keuangannya dan resikonya akan sangat tinggi. Tetapi karena kita sudah sepakat dengan teman-teman, jadi boleh saya jelaskan tentang apa saja yang di sini koperasi itu ya? Oke, monggo. Ya, koperasi di sini itu kita namai koperasi di bawah naungan koperasi sekolah. Itu satu bisa menyediakan segala bahan yang berhubungan dengan anak-anak kayak buku, seragam, semuanya ada di sekolah itu namanya yang berhubungan dengan murid. Kemudian ada penyediaan makanan sehat melalui kantin. Terus yang ketiga,
karena kita tuh sering mengadakan kegiatan dan kegiatan apalagi kegiatan kepahlawanan seperti 17 Agustus, Hari Pahlawan, Sumpah Pemuda, kan biasanya anak-anak pakai baju yang identik dengan karnaval. Iya, iya. Nah, itu saya kembangkan benar. Jadi saya berawal dari hanya 7 baju. Itu alhamdulillah sekarang sudah menjadi 125 stand. Mampu menyediakan sendiri sekarang. Ya, sekarang mampu menyediakan sendiri. Jadi wali murid itu tidak keberatan dalam artian seperti ini. Kalau kita sewa di luar, paling murah itu 50.000 ya. Iya. Tapi karena saya inginan bisa melayani wali murid sebisa saya, itu wali murid kalau misalnya ada acara, tak suruh ambil nanti ngisi kas. Yang penting minimal 10.000 seperti itu. Nah, kalau di awal tahun ajaran baru Bu ya, mungkin apa wali murid sudah bisa mengetahui dengan program seperti itu? Ya, waktu kita pelajaran tahun ajaran baru itu kita sudah sosialisasi. Oh, mengadakan sosialisasi. Ya, karena di sini parentingnya berjalan dengan baik. Minimal wali murid yang terdahulu itu bisa memberitahu. Karena sudah di sini urusan seperti itu saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Guyupan murid. Jadi saya tekankan di sekolah hanya melayani anak-anak seperti itu. Baik Bu, memang benar dengan pemberdayaan tadi Ya. ya, benar-benar akhirnya kembali lagi ke anak ya Bu Iya, ya. betul. Nah, sekarang seandainya Bu ya, dari permasalahan atau kasus yang ada di Iya. sekolah itu biasanya kan kadang munculnya tiba-tiba Bu ya. Iya. Itu dari jenengan sendiri adakah jadwal untuk penyelesaiannya atau mungkin ada penyelesaian secara langsung Bu? Dari masalah Oke, misalnya oke. tadi seperti saya koperasi ada nanti ada yang nggak membayar dan semuanya karena ya Apakah perlu dijadwalkan atau jenengan langsung menyelesaikan waktu itu juga atau mungkin bagaimana? enggak karena di sekolah kami itu sudah ada yang pegang posnya masing-masing. Job description. Ya, sudah ada job masing-masing. Jadi yang bertanggung jawab kepada pakaian siapa, yang di koperasi sekolah siapa, yang ya nanti kita akan ngomong bareng kalau ada permasalahan seperti di mana letak permasalahannya. Nanti kita bicarakan baik-baik. Kemudian penyelesaiannya seperti ya kalau misalnya kalau khusus yang koperasi yang di bawah saya yang saya pegang sendiri ini soalnya nyangkut uang besar karena ini yang nanti uangnya juga besar jadi kalau saya melibatkan wali murid jadi wali murid itu bisa minta kayak apa bahan pokok atau apapun bisa. Nah itu kalau ada biasa tuh namanya koperasi ada yang beler dan ada yang seperti itu biasa. Iya. Nah itu biasanya orang tersebut saya panggil. Kalau masih 1, 2, 3 kita beri pengertian bahwa ini untuk sekolah. Sedangkan untuk teman-teman lain, alhamdulillah kalau yang di kantin itu malah bisa mensupport gurunya. Nah, jadi kalau hari raya karena kami swasta ya, swasta itu kan kita nggak mungkin dapat gaji 13, gaji 14. Saya juga kepingin bagaimana teman-teman yang di sini itu punya gaji 14 ya itu tadi. Lewat itu ya Bu? Iya, dengan labanya itu dari pakaian, koperasi, kantin itu nanti kita bagi bersama. Berarti penyelesaiannya itu kita kembalikan sesuai tugas. Betul sekali. Iya, sesuai tugasnya Iya. dari guru masing-masing ya Bu. Oke. Nah, selanjutnya Bu ya, jelasnya untuk penyelesaian permasalahan tadi, adakah pihak-pihak yang memudahkan atau membantu jenengan dalam menyelesaikan masalah itu sebagai kepala sekolah? Ya, jelas. Karena dari awal kan tidak saya pegang sendiri. Oke. Jadi mereka sudah tentunya ini sudah ada buku masing-masing jadi ya kita berjalan seperti ini bagus seperti ini kalau tanpa administrasi bagus jelas tidak mungkin. Jadi ada uang masuk keluarnya seperti kayak koperasi besar gitu loh. Tapi benar-benar sudah terbagi-bagi. Iya. Nanti setiap bagian ini seandainya ada permasalahan ya guru ini yang menangani. Iya. Nah, nanti baru kita selesaikan. Iya.
nanti andai kan ini ada kendala, ini sudah tangan sendiri tapi belum kelar, ya akhirnya kami sebagai kepala sekolah juga harus turun tangan bagaimana sebaiknya. Yang penting kita tidak membuat sakit hati pihak manapun, seperti itu. Cukup bagus Bu. Sebagai pertanyaan terakhir Bu ya, dari pengalaman jenengan sebagai kepala sekolah bisa dijelaskan pembelajaran untuk menangani setiap kasus permasalahan yang ada di sekolah Bu, jenengan bagaimana? Ya, terima kasih. Tentunya banyak pembelajaran Bu. Ya, yang satu sejelas kita harus memanusiakan teman-teman kita. Jadi kalau kita sudah percaya pada teman, yang pembantu kita harus percaya penuh dengan segala tanggung jawab kita tanpa ridui. Kalau dia sudah diserai ini, ya tanggung jawabnya seperti ini. Yang kedua, kita memang ini loh, di guru penggerak ini yang saya kebetulan saya juga sebagai anggota dari guru penggerak sendiri, berkolaborasi. Ya, penting. Jadi sesulit apapun kalau kita bisa berkolaborasi dengan siapapun lah, terutama karena kita di lembaga, tentu pemberdayaan dari teman-teman guru sendiri, dan kita dibantu oleh komite yang luar biasa, ya, semuanya berjalan. Jadi tadi memanusiakan guru itu sendiri, kemudian dengan kolaborasi seperti itu Bu Riri. Alhamdulillah Bu, saya banyak masukan juga caranya untuk mengambil keputusan. Saya juga tambah wawasan dari jenengan. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih sebelumnya atas waktunya, dan semoga kedepannya panjenengan dalam memimpin suatu lembaga akan lebih baik lagi. Sukses selalu Bu ya. Lain kali mungkin bisa kita sambung. Iya, terima kasih. Ya. Mungkin saya undur diri pamit dulu karena sudah siang. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.